Ya, sekitar sama tanah sama rumah sekitar 750-an sampai 800 juta guys. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di YouTube channel saya, Asrul Santuy. Di video kali ini saya akan mengundang teman saya. Kebetulan teman saya ini sudah senior di Arab Saudi. Karena beberapa hari yang lalu ada teman saya bertanya tentang bagaimana pekerjaan di Arab Saudi. Nah, kebetulan teman saya ini sudah lama. Nanti kita akan dengar cerita-cerita teman saya ini, bagaimana pengalamannya di Saudi Arabia. Fadhal ya habibi. Ta'al. Halo bro. Aywa. Assalamualaikum. Kif halak? Tayyib. Shahbarok. Alhamdulillah. Tamam. Alhamdulillah. Apa kabar bro? Alhamdulillah. Udah lama ya kita nggak ketemu ya. Alhamdulillah. Nah, teman-teman semuanya, di video ini merupakan teman saya yang sudah kerja di Arab Saudi yang cukup lumayan lama lah ya. Jangan lebay lah bro. Lebay. Kalau saya baru-baru guys, baru setahun 2 bulanan lah. Tapi sebelumnya tak kenal maka tak sayang, kita tanya dulu siapa namanya. Ngomong-ngomong nih agak panas kok nih, nggak ada AC ya? Iya nggak ada AC, maklum studio baru guys. Nice. Siapa namanya, kenalkan diri dulu. Ente belum tahu nama saya? Belum. Saya udah tahu tapi penonton kita belum tahu. Subscriber santuy, jadi perkenalkan nama saya Soleh Suari. Biasa dipanggil Suari tiap harinya. Suari ya. Oke. Terus apa lagi yang boleh ditanyakan? Udah nikah belum? Oh, ini sedang menuju. Oh, sedang menuju ya. Doakan. Ini subscriber tolong didoakan ya. Amin, kita doakan ya supaya Pak Haji Suari ini cepat mendapatkan jodoh. Jadi teman-teman semuanya, di video ini Haji Suari akan bercerita pengalaman kapan dia datang ke Saudi Arabia. Karena banyak yang bertanya, gimana sih kita bisa kerja di Saudi Arabia? Apakah kita bisa sukses? Pengalaman pahit, pengalaman manis apa? Jadi banyak teman-teman saya yang kerja seperti itu. Jadi Pak Haji, tahun berapa ini pergi ke Saudinya? Dulu saya kesini tuh pertama kali sekitar tahun, kalau nggak salah 2012 akhir. 2012 akhir. Mau ya? Masuk 2013. Berarti selesai SMA ya? Ya. Oh, jadi teman saya ini guys. Ya kan dulu. Ya. Kita masih kuliah, saya udah. Jadi saya dulu kuliah, jadi dia masih di MAK atau masih di SMA. Tiba-tiba udah beberapa tahun saya ke Saudi, ternyata saya ketemu di Madinah guys. Tanpa disengaja loh. Tanpa disengaja ya. Pernah. Tanpa disengaja. Masya Allah, tabarakallah. Jadi pengalaman. Itulah namanya betul. Kalau jodoh itu memang nggak kemana. Jadi pertama pergi ke Saudi itu lewat PT mana? Ingat dulu saya dari Lombok itu pertama pakai sponsor. Sponsornya itu kalau nggak salah dari Gerung. Ya. Terus dari sponsor bawa saya ke PT Jakarta Timur, PT Amalindo. PT Amalindo guys. Nggak tahu sekarang masih atau enggak ya? Kayaknya masih ya. Oh. Dan terus? setelah itu beberapa saya sebelum berangkat ke Jakarta saya buat perjanjian sama sponsor. Saya kalau mau berangkat ke Saudi harus ke Madinah. Di luar Madinah saya nggak mau, di cancel. Awalnya sih gini, saya coba-coba aja iseng-iseng, nggak pernah ada niat serius untuk keluar negeri, nggak pernah, iseng-iseng aja. Tapi ya pas iseng-iseng dibawa ke Jakarta, diterima di PT, dan waktu itu juga nggak lama nunggu, cuman 2 minggu. Oh, makanya nasib begitu ya. Saya nggak pernah kepikiran untuk kesini, saya cuma iseng-iseng aja. Jadi pas nyampe Saudi itu Madinah atau mana?
ya Madinah kan. Langsung Madinah ya perjanjian. Oh sesuai berarti ya, yang dia janjikan sama PT ya. Saya bilang ke sponsornya kalau nggak ke Madinah saya nggak mau berangkat. Iya iya. Langsung. Selanjutnya apa pekerjaannya pas nyampe Madinahnya pertama? Dulu pertama saya kerja di sebuah restoran fast food. Ya kayak burger gitu. Oh iya iya iya, matam ya. Ya yang gitu-gitulah fast food. Fast food ya. Jadi makanan cepat saji ya. Ya, kebetulan dulu pertama ke sini restorannya baru buka juga. Oh. Baru. Saya yang memulai. Betul. Saya yang memulai restorannya. Terus dan sampai sekarang nggak tahu masih atau nggak restoran. Betul. Jadi pengalamannya bekerja di restoran dan pertama itu gajinya berapa di restoran awalnya itu? Jadi berapa tahun lah di restoran itu? Kok bisa bertahan sampai sekarang sampai 7 tahun di Saudi? Ceritanya seperti apa sih? Dulu kan kalau TKA itu punya PK dia. Iya betul. Jadi PK-nya berapa? Punya standar PK dari Indonesia. Ya, dari PK. PT ya. Kita dikasih PK ya dikasih standar gaji PK. Cuman dipotong uang makan 200. Ya sekitar terima gaji bersih sekitar dulu pertama sekitar 1.200 lah. Itu 2012 akhir guys. 1.200. Tambah uang makan jadi 1.400. Jadi pertama dia Pak Haji ini ke Saudi itu gajinya 1.400 ya. Itu tidak bersih, itu kotor guys. Itu kotor. Belum internet. Jadi semua di sini mahal ya. Nah, dulu belum murah. Oh, dulu murah ya. Dulu kalau bensin itu lebih mahalan air. Itu yang kecil air setengah real. Kalau bensin berapa ya? Betul. Tapi sekarang karena mungkin pajak ini ya diadakannya ya, sekarang pajak. diadakannya pajak. Betul. Terus sekarang serba berbayar. Sekarang parkir aja bayar. Kayaknya bentar lagi nih kencing aja bayar. Iya serius. Sudah berubah banget ya Saudi dulu sama sekarang ya Pak Haji ya. Jadi ceritanya berarti 2 tahun, 2 tahun setengah di restorannya. Nah terus sampai bisa 7 tahun di sini, bagaimana ceritanya? Apakah di restoran atau kerja di tempat yang lain gitu loh? Dimana pulang dulu kah Pak Haji atau? Jadi gini, dulu waktu kerja di restoran saya punya pelanggan. Punya pelanggan sih, punya teman ya, sahabat. Punya teman, terus teman saya ini punya majikan. Majikannya ini suatu hari dibawa ke restoran untuk makan di sana. Ya. Dan ya disitulah pertemuannya dengan majikan yang sekarang. Di sana kenalnya. Iya. Dan berarti di restoran tuh kenal sama sahabat yang sekarang tempatnya kerja. Akhirnya bos yang sekarang ini sebelum jadi bos saya temenan dulu lama. Selama kerja di restoran udah temenan lama gitu ya. Temenan lama, udah udah jadi tiap hari. Betul. Terus setelah itu kan dia bilang saya pengen kamu kerja di saya. Ya, saya bilang ya udah kalau kamu pengen kerja di saya, kasih visa, saya pulang ganti visa. Iya. Terus singkat cerita saya dikasih visa dan saya minta ke majikan yang lama untuk exit. Iya. Untuk exit, terus bawa visa baru dari bos yang baru. Jadi banyak teman-teman kita guys itu yang kalau seandainya balik dan tidak nyaman di kerjaan lamanya, dia bisa mencari. Ya ini tips sih untuk teman yang udah di sini. Betul. Yang ingin mengganti pekerjaan dan tidak nyaman dengan pekerjaan yang sekarang. Betul. Dan kalau sudah mendapat majikan baru, Anda itu lebih baik bawa visa dari sini, pulang, proses di Jakarta. Kapan Anda ingin balik, beli tiket langsung balik. Nggak perlu proses lagi. Ini tips guys. Bagi teman-teman yang mau kesini lagi, usahakan bisa membawa visa baru ya Pak Haji ya. Bawa visa dari sini. Nanti diproses di mana? Di Jakarta ya diproses. Di Jakarta. Oh gitu ya guys ya. Jadi nggak perlu proses lagi, nggak perlu balik lagi proses guys. Ya. Gitu soalnya ya. kita ex-Saudi harus beda dong. Iya. Jangan kayak yang baru-baru lagi. Jadi proses untuk kerja di bos baru ini kok bisa tahan gitu Pak Haji? Kok bisa tahan sampai segini? Gimana sih prosesnya? Pengalamannya bisa kerja di bos baru ini? Ya kebutuhan. 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 Betul guys ya. Betul, kebutuhan. Kalau kita kalau udah
Kalau udah nggak butuh ya kan kita di Indo jadi bos. Betul. Karena masih butuh ya. Betul. Kebutuhan itu Iya. bisa ditunda. Tapi nyaman ya sama bos yang baru ini ya. Alhamdulillah ya. Awalnya sih nggak nyaman ya kayaknya ya. Ya yang namanya orang merantau nyaman nggak nyaman pasti ada turun naiknya. Ya kayak hidup lah. Semua punya pasang-pasangan. Ada saat sedih, ada saat senang. Betul. Ada siang, ada malam. Hidup ini Betul, perlu guys. pasangan. Kalau nggak ada pasangan itu nggak seni. Sama seperti Pak Haji sekarang nggak ada pasangan ya. Tapi Pak Haji ini membuat saya terinspirasi guys. Dimana dia hanya 7 tahun saja di Arab Saudi, khususnya di Madinah. Tapi sekarang bisa membangun rumah yang besar guys. Jangan lebay lah. Bisa membangun rumah besar. Bisa lebay lah bro. Gila bro. Itu gimana sih prosesnya Pak Haji? Apakah gaji Pak Haji besar di bos yang baru? Atau mungkin ada usaha lain gitu? Coba ceritakanlah dulu kita. Karena banyak di subscribe saya yang nanya gitu. Enaknya penghasilannya, gajinya berapa sih di Saudi? Itu banyak sekali subscribe saya yang nanya lewat Instagram. Jadi begini, tidak semua orang punya gaji. Betul. Tapi semua orang punya rezeki. Masya Allah, itu dicatat ya. Tidak semua orang punya gaji Pak Haji ya, tapi semua orang punya rezeki. Selanjutnya, terus? Jadi kesuksesan itu tidak harus dibarengi dengan gaji yang besar. Tidak harus dibarengi dengan gaji yang besar. Yang pertama yang buat orang sukses itu adalah niat yang kuat. Betul. Niat yang kuat, bukan cuma niat aja, niat yang kuat, yang kuat. Karena niat yang kuat membuat orang menjadi istiqomah, jadi semangat. Betul. Ada landasan, ada dasar. Betul. Dan kita harus juga mau berproses. Proses jangan lupa juga the power of doa. Masya Allah. Jadi doa ya, apalagi kita di tanah suci ya Madinah ya. Alhamdulillah. Masya Itulah Allah. nilai plusnya kita merantau ke Masya sini Allah. bisa umroh. Jadi Orang aja kalau pengen sholat di Masjid Nabawi aja harus bayar 30 juta, kita gratis loh. Tiap waktu sholat bisa ke sana. Ya tapi sekarang kan lagi lockdown, nggak pernah ke sana sekarang. Betul. Jadi pekerjaan baru Pak Haji di bos baru ini apa? Kalau boleh tahu? Ya saya mah kerja apa aja. Kerja Tapi apa. yang Nggak intinya nggak pernah pilih-pilih sih sebenarnya. Betul. Saya kerja disuruh, ya namanya juga pekerja kan. Betul. Pembantu, yang Betul. namanya pembantu ya disuruh ke sini, ke sana. Betul. Disuruh ini, itu. Betul. Tapi intinya di korma ya Pak Haji ya? Ya saya di korma. yang apa namanya? Yang apa sih namanya? Yang kerja apa namanya? Kerja fokusnya itu di jualan. Di jualan korma. Jadi guys, Pak Haji ini dia fokusnya memang kerja di penjualan korma. Itu nanti Hadiah umroh lah. hadiah Ada umroh juga ya. sejadah. Berarti tempat persis tokonya Pak Haji itu di mana? Tempat jualannya itu di Masjid Nabawi kah atau di mana? Ya saya kebetulan tokonya berada pas di depan Masjid Nabawi. Kalau teman-teman kesini cari Masjid Nabawi pintu nomor 6. 6. Oke, Di itu depan nomor masjid, 6. di depan mimbar Masjid Nabawi. Depan mimbar Masjid Nabawi. Nomor tokonya Pak Haji supaya nanti teman-teman bisa ketemu langsung sama Pak Haji Suwari ini. Ya kalau Yang mau beli korma nanti dan kalau lain-lain. sudah ketemu di masjid pintu nomor 6 keluar dan cari di sana ada pasar kurma khusus semua. Suktamor ya. Pasar kurma Suktamor. bahasa Arabnya Suktamor. Suktamor kalau bahasa Arab. Toko di sana nomor 54. Nomor 54 guys. 61 Sama nomor 61. 64 ya. Sama 64. Jadi 3 toko guys. Jadi 3 toko. Beliau yang handle guys. Kebetulan dipercaya ya sama bos ya. Ya, Kebetulan dipercaya. Jadi beliau ini guys, kalau bilang saya beliau lah, nggak enak saya ini. karena beliau Pak Haji ya. Nggak enak Pak Haji ini sudah beliau. lama ya. Karena Pak Haji ini sudah lama memang di Saudi dan sangat dipercaya sama bosnya. Saya juga sering ke toko Pak Haji ini. Jadi betul-betul kayak saudara gitu loh Jangan sama bilang bosnya. Pak Haji loh, Bro Haji. Bro Haji ya, karena belum Saya nikah jadi ya. Bapak ini. Betul. Nah, jadi itu prosesnya guys. Jadi biaya pembangunan rumah itu berapa sih Pak Haji? Nggak perlu bahas. Itu yang membuat saya terinspirasi, makanya saya mengundang Bro Haji ini untuk datang ke tempat saya guys. Makanya biar kita terinspirasi gitu, khususnya kita yang menjadi TKI. Berapa sih biayanya itu Pak Haji? Ya, yang namanya sesuatu itu kan Betul, dunia ini nggak ada itu yang memang rezeki. instan. Betul, Nggak tidak ada yang instan. Harus butuh proses. Proses.
banyak orang yang nggak pernah melihat proses bagaimana betul. orang itu bisa menjadi sukses. Betul, betul. Orang hanya bisa melihat ketika kita sudah sukses, tapi betul, dia betul. tidak pernah melihat prosesnya, kita bagaimana prosesnya. Jalan yang kita lalui, Pak Haji ya. Makanya orang sukses itu banyak emak bapaknya diakuin semua itu. Betul. Anak gue, Betul. teman gue. Kalau lo susah jadi yatim lo nggak ada yatim. Betul, betul. Itu berapa bongkaran sedikit saja? Lebih 500 juta? Atau 800 juta? Atau 1 M mungkin guys? Ya sekitar kalau sama kan saya dulu dari nol banget. Betul, dari nol banget. Belum punya apa-apa. Betul, belum betul. punya semua nggak punya dari nol banget. Betul. Belum punya tanah, belum punya semuanya. Berarti Dari ini total semua ya dari betul-betul nol ya? Iya dari nol. From zero Sini, bro. Pertama beli tanah. Beli tanah dulu. Tanahnya dulu, terus beli ya bangunannya. Dari tanah sekitar tanahnya saja berapa? Berapa ratus juta? Itu berapa ada Pak Haji? Tanahnya saja? 6 aras setengah. 6 aras setengah tanahnya saja guys. Lumayan besar ya. Sama sertifikat. Itu di pinggir jalan ya? Ya, Selanjutnya biaya sekitar sama tanah sama rumah sekitar 750-an sampai 800 juta guys. Ternyata kerja di Arab Saudi guys, kalau memang nasib ya. Ini tunggu dulu, iya, bukan iya. ria ya, bukan ria. Ini cuma sebagai inspirasi cerita ya. Cerita. Betul, karena banyak teman-teman yang kerja di Saudi mungkin sekarang lagi hidupnya susah. Kita harus tetap semangat. Kita nggak tahu ya Pak Haji ya, rezeki kita. Mungkin Allah lagi ya memberikan kita rezeki yang lebih nantinya. Yang penting kita sabar dan tetap bersyukur Pak Haji. Intinya orang kalau kita mau sukses itu sabar dalam berproses. Betul, betul. Sabar dalam menjalani proses guys. Jadi guys, jangan kita bersedih guys. Jangan kita bersedih apapun cobaan kita, apapun masalah kita Pak Haji ya. Kita harus tetap tegar, tetap semangat menjalani kehidupan ini. Ya nggak ada lah orang hidup itu tanpa masalah. Semua orang punya masalah. Betul. Kita dihidupkan untuk diberikan masalah memang. Betul. Karena nggak ada yang. Tapi sesuai Pak Haji ya dengan beban dan kemampuan kita. Yukallifullahu nafsan illa usaha. Betul guys. Allah itu tahu batas kemampuan. Dia yang menciptakan, dia yang ngasih masalah. Betul. Dia tahu kadar kualitas hambanya. Betul. Ya, kalau kita diuji anggap kita lah ingin dinaikkan kualitas hidup kita semua. Betul guys. Ya karena orang yang mau naik kelas harus ujian dulu. Anak SD aja ujian. Iya betul. Tapi ujian nggak lama ya, Pak Haji ya. Nggak lama. Paling 2 minggu. Kalau 2 tahun ujian itu bukan ujian Pak Haji ya. Itu azab. Tergantung lah, kita tahu diri sendiri lah. Iya, ya guys, kalau kita tahu diri kita sendiri lah. Kalau kita hidupnya lempeng ya mungkin sedang. Betul. Kalau kita gini-gini ya mungkin itu sedang diazab. Persekop lah. Betul. Jadi guys, mungkin cerita singkat ini bisa menginspirasi teman-teman semuanya bahwa kita kerja di Saudi pun bisa berhasil guys. Itu tergantung rezeki kita. Jadi kita bisa sukses itu tidak dilihat dari gaji Pak Haji ya. Betul. Itu tergantung nasib dan rezeki kita. Yang penting kita tetap berusaha dan berdoa Pak Haji ya. Itu tugas kita memang. Masalah hasil itu urusan yang di atas. Betul. Kita ditugaskan ya untuk berusaha, ikhtiar, baru kita tawakal. Ikhtiar dulu baru tawakal, jangan tawakal baru ikhtiar. Ikhtiar dulu baru tawakal, jangan dibagi. Ikhtiar dulu ya baru bertawakal. Lu tawakal tapi nggak pernah ikhtiar ya sama aja nggak ada hasil. Betul. Terima kasih loh Pak Haji sudah berkunjung ke tempat saya ini. Kapan pulang nih? Kapan pulang di sana? Nantilah. Selesai lockdown ya. Selesai corona ya. Soalnya ngeri juga nih corona nih. Penularannya cepet banget. Betul. Karena di Madinah sekarang tambah cepat. Ini corona. belum nikah udah corona. Terima kasih Pak Haji sudah datang ke tempat saya. Semoga video ini bermanfaat. Kalau seandainya bermanfaat, dibagikan, di-share ke sosial media teman-teman supaya yang membagikan juga menjadi ya subscribe lah. Subscribe juga supaya kita tambah semangat berbagi informasi tentang situasi terkini dan bagaimana pengalaman bekerja khususnya di Arab Saudi. Terima kasih. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.